Assalamualaikum. Respon biologis menuju perbaikan substrat pada lingkungan yang telah rusak atau tercemar, perbaikan substrat ya. Bahwa di pertemuan pertama pembuatan dokumen kontrak itu sudah saya jelaskan bahwa bioremediasi merupakan penggunaan organisme hidup untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme itu memodifikasi polutan beracun dengan merubah struktur kimia polutan tersebut. Nah, peristiwa itu biasanya kita sebut dengan biotransformasi. Nah, pada beberapa kasus untuk biotransformasi itu berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun itu terdegradasi strukturnya dari yang kompleks menjadi tidak kompleks. Dan akhirnya akan menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun untuk lingkungan. Ya, itu secara definisi bioremediasi yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pengertian biodegradasi dan bioremediasi itu memiliki kemiripan sesuai dengan tadi yang saya jelaskan karena keduanya melibatkan biologi organisme dalam prosesnya. Nah, namun untuk biodegradasi ini lebih dititik beratkan pada proses yang terjadi, sementara bioremediasi ini lebih pada aplikasinya. Jadi kalau bioremediasi ini aplikasi dari prosesnya, kalau biodegradasi itu pada prosesnya.
Nah, kemudian berdasarkan Alvarez dan Ilman tahun 2006 ini menyatakan bahwa mikroba lokal yang biasa kita sebut dengan endogenous ya. Kalau ada mikroba dari luar negeri itu yang kita coba tanamkan di negara kita itu biasa kita sebut mungkin mikroba alien atau spesies alien ya. Kemudian melakukan proses penguraian senyawa organik dan memanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Nah, laju proses degradasi yang sangat bervariasi tergantung pada jenis dan besarnya populasi mikroba. Jadi, untuk laju degradasinya ya, untuk mengubah dari yang senyawa kompleks menjadi tidak kompleks itu akan tergantung pada dari jenis mikroba dan populasinya. Kemudian sifat fisik dan kimia senyawa organik serta kondisi lingkungan. Jadi tergantung juga dengan polutan yang ada di lingkungan tersebut, apakah sangat tinggi, ya kan, tinggi atau biasa saja. Nah, proses tersebut terjadi secara alami pada lingkungan yang terkontaminasi tanpa ada campur tangan manusia. Jadi itu tuh prosesnya secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Nah, ketika proses tersebut melibatkan intervensi atau kegiatan manusia dengan harapan laju biodegradasi dapat dipercepat, maka istilah bioremediasi kemudian muncul. Nah, jadi biodegradasi itu secara alami, ya kan? Alam itu sudah bisa merecovery secara otomatis ya, itu pada dasar atau pada konsentrasi cemaran yang kita bisa katakan rendah. Tapi pada saat cemaran yang bisa kita katakan tinggi, maka mungkin perlu intervensi ya, tambahan dari perlakuan manusia. Nah, itulah istilahnya kita sebut dengan bioremediasi. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa di sini ada gambar ya, tabel grafik mengenai perkiraan biaya untuk pemulihan tanah terkontaminasi bahan berbahaya. Di sini bisa kita ketahui ya, di sini ada insenerasi. Nah, insenerasi ini merupakan pembakaran sampah ya. Jadi dia pembakaran sampah menggunakan teknologi pembakaran menggunakan teknologi dengan pembakaran suhu tinggi, yaitu insenerasi. Kemudian di sini ada solidifikasi. Nah, kalau solidifikasi atau stabilisasi itu merupakan proses yang melibatkan percampuran limbah dengan zat pengikat untuk mereduksi limbah tersebut. Jadi adanya percampuran ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada thermal desorpsi. Nah, kalau thermal desorpsi aja dari katanya aja udah thermal. Artinya di sini merupakan teknologi remediasi lingkungan yang memanfaatkan panas thermal ya di sini. Panas untuk meningkatkan volatilitas kontaminan. Jadi artinya kontaminan yang mudah menguap itu akan dikumpulkan, kemudian dimusnahkan atau dihilangkan dengan thermal ini. Kemudian ada pencucian, kemudian ada bioremediasi. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa untuk insinerasi itu yang merah itu biaya tinggi ya, tertinggi. Nah, untuk yang hijau itu biaya terendah ya. Jadi untuk implementasinya jika menggunakan insinerasi itu akan menggunakan atau mengeluarkan biaya yang cukup tinggi atau paling tinggi dari grafik ini. Kemudian yang kedua itu yang menggunakan biaya tertinggi kedua itu adalah solidifikasi. Ya. Nah, kemudian untuk biaya tertinggi ketiga itu pencucian. Ya. Kemudian biaya tertinggi keempat itu adalah thermal desorpsi. Nah, yang terakhir itu adalah dengan menggunakan bioremediasi. Nah, bioremediasi di sini merupakan alternatif dengan anggaran yang sangat terendah ya, bisa dikatakan seperti itu jika dilihat dari grafik ya, dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, kemudian di sini ada tujuan penting dari bioremediasi. Tujuan penting dari bioremediasi itu di sini ada 3 ya. Yang pertama itu meningkatkan laju dan tingkat penguraian dari target kontaminan. Ya, jadi meningkatkan laju ya proses bioremediasinya berdasarkan intervensi dari manusia tadi dan tingkat penguraian dari target kontaminan. Jadi yang tadinya kompleks diurai menjadi tidak kompleks ya. Kemudian mengaktifasi mikroba yang dapat bertahan atau survive dari keberadaan kontaminan yang bersifat toksik. Jadi
ada beberapa mikroba ya, dia itu perlu diaktifasi ya selain kita kultur terlebih dahulu ya. Karena kita itu harus menggunakan satu jenis yang emang benar-benar dia itu bisa menguraikan. Kemudian baru kita aktivasi ya untuk menguraikan kontaminan tersebut. Kemudian memanfaatkan mikroba tersebut untuk mengurai kontaminan di mana hasil penguraian bukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih toksik dibandingkan dengan kontaminan asalnya. Jadi penggunaan mikroba itu tujuan utamanya itu untuk menguraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bukan malah dibuat lebih toksik ya. Itu kurang lebihnya seperti itu tujuan penting bioremediasi. Nah, dengan melihat tujuan tersebut, maka aplikasi bioremediasi bukanlah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Saya katakan lagi bukan pekerjaan yang sangat mudah, sederhana dan fiktif. Jadi itu merupakan suatu pekerjaan yang emang harus dikerjakan dengan teliti. Nah, aplikasi bioremediasi akan sukses bila penyusunan teknologinya melibatkan banyak pakar atau profesional dari berbagai disiplin keilmuan. Seperti ada orang mikrobiologi, ada orang ilmu lingkungan, kimia analisis, genetik, tanah, geologi, arsitek, dan lainnya. Jadi tidak hanya dari satu keilmuan, melainkan sebuah teknologi itu akan lebih maksimal jika dibangun bersama-sama dengan orang di bidangnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai peran mikroba dalam proses bioremediasi. Jadi proses bioremediasi ini sangat tergantung pada keberadaan mikroba pengurai. Prosesnya akan terjadi apabila kondisi lingkungan mendukung bagi mikroba pengurai. Kondisinya mendukung bagi mikroba pengurai. Jadi kalau mikrobanya sudah bagus ya, mikrobanya itu yang akan digunakan sesuai dengan studi-studi yang ada, dilalah lingkungannya tidak sesuai dengan mikroba tersebut, maka tidak akan optimal. Kondisi lingkungan mendukung bagi mikroba pengurai untuk tumbuh dan aktif melakukan proses penguraian. Ya. Proses bioremediasi sering terjadi dengan laju penguraian yang sangat lambat dan hanya dengan adanya mikroba yang tepat sehingga proses tersebut akan terjadi dengan baik. Nah, jadi beberapa terjadi proses bioremediasi itu lambat. Kenapa? Karena mikroba yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa ya? Namanya itu tidak yang harusnya bisa diuraikan secara 100% mungkin hanya diuraikan secara 80% karena tidak ketepatan dalam memilih mikroba tersebut. Nah, mikroba pengurai akan memanfaatkan proses metabolisme ya, akan memanfaatkan metabolismenya untuk mengkonversi polutan menjadi produk yang menguntungkan ya melalui reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi yang rendah. Ya, jadi keberadaan enzim yang dihasilkan oleh mikroba ini akan mempercepat terjadinya reaksi karena enzim tersebut berfungsi sebagai katalis ya. Nah, selanjutnya itu yang 2.1 mengenai biodegradasi secara enzimatik. Jadi untuk enzim sendiri itu merupakan biomolekul berupa protein atau glikoprotein ya, yang memiliki panjang paling tidak ada satu polipeptida. Ya. Ada beberapa atau terdapat daerah aktif pada enzim yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses katalis tersebut ya. Itu untuk secara enzimatik. Jadi untuk enzim yang termasuk kategori hidrolase dan berperan dalam proses biodegradasi itu adalah lipase, adalah selulase ya, protase. Ya, selain digunakan dalam proses biodegradasi, enzim hidrolase memiliki potensi yang penting untuk diaplikasikan dalam industri makanan, kimia, ya, biomedis, serta pakan ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada faktor pembatas degradasi ya. Jadi untuk faktor pembatas degradasi di sini mikroba sebagai agen dalam proses bioremediasi telah banyak ditemukan
baik yang bersifat endogenous, yang lokal tadi ya, kita mengoptimalkan yang lokal, baru nanti mungkin menggunakan yang introduksi ya, atau yang spesies asing atau alien ya, exogenous. Nah, umumnya hanya efektif ketika proses degradasi dilakukan pada skala laboratorium, karena kondisi lingkungan dapat terkontrol sepenuhnya. Jadi skala laboratorium itu biasanya kita bisa mengukur atau bisa mengendalikan kondisi lingkungannya, tetapi kalau di alam, kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi alam, karena untuk mengendalikan di alam terbuka itu sangat susah ya. Nah, kebanyakan polutan berada pada lingkungan yang tidak berpihak bagi mikroba pendegradasi. Jadi lingkungannya itu kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keadaan optimal mikroba untuk mengurai suatu limbah ya. Oleh karena itu proses bioremediasi harus diawali dengan pemahaman terhadap faktor spesifik yang membatasi terjadi proses degradasi supaya tidak menyebabkan terjadinya proses degradasi yang menyimpang, seperti produk hasil degradasi menjadi lebih toksik dibandingkan sebelumnya. Jadi kita harus memahami secara faktor internalnya dari lingkungan tersebut ya, sehingga nanti yang terjadi itu bukan bukan apa namanya bukan membuat limbah itu makin toksik ya, malah harusnya yang kita buat itu menjadi lebih sederhana. Apabila banyak kondisi yang mendukung, maka proses degradasi akan berlangsung dengan cepat dibandingkan dengan proses yang terjadi secara alami. Jadi kalau misalkan lingkungannya mendukung dari mikroba tersebut, ya kan, itu akan lebih cepat dibandingkan dengan proses degradasi secara alami ya. Kalau misalkan bioremediasi mungkin bisa lebih cepat dari biodegradasi ya. Karena biodegradasi itu secara alami, bioremediasi itu dengan intervensi atau dengan treatment manusia. Nah, beberapa faktor penting dalam proses degradasi ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah terminal elektron akseptor ya. Nah, tersedianya terminal elektron akseptor ini seperti molekul oksigen ya, nitrat, sulfat, besi, Mn, mangan, dan karbon dioksida diperlukan untuk penyediaan energi ya, itu yang pertama. Yang kedua itu merupakan pH tempat tumbuh. Nah, pH tempat tumbuh ini kondisi pH di tanah atau air sangat mempengaruhi aktivitas mikroba dan laju bioremediasi ini menurut Ajoku dan Onduola ya 2013. Di sini pH netral itu sangat cocok untuk berkembang dan tumbuh suburnya mikroba. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kisaran pH yang baik atau yang optimal itu sekitar antara 6,5 sampai dengan 7,5 itu sangat cocok bagi mikroba pengurai hidrokarbon ya. Karena pH itu ada yang asam, ada juga yang basa. Makin kecil angkanya asam, makin besar itu akan ke basa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke suhu lingkungan tumbuh ya. Nah, untuk suhu lingkungan tumbuh, di sini suhu tempat tumbuh itu harus berada dalam kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan mikroba pengurai ya. Ini adalah Discropiles ya, mikroba yang tumbuh pada suhu dingin. Ya. Ini kurang dari 150 kurang dari 15 derajat Celcius ya. Ini merupakan derajat Celcius ya, jadi kurang dari 15 derajat Celcius. Nah, mesopil adalah mikroba yang tumbuh pada suhu moderat ya, antara 15 sampai dengan 40 derajat Celcius ya. Ini suhu-suhu ruangan ya, suhu-suhu kamar ya. Dan termopil adalah mikroba yang tumbuh pada suhu tinggi ya, tapi dia kurang dari 80 derajat Celcius. Jadi antara 41 sampai dengan 80 derajat Celcius ya, ini untuk suhu lingkungan tumbuh. Nah, degradasi minyak mentah itu oleh mikroba hampir tidak ditemukan pada suhu di atas 80 derajat Celcius. Makanya ini untuk yang termopil itu kurang dari 80 tapi lebih dari 41 ya. Nah, jadi untuk di atas 80 derajat Celcius atau bisa kita katakan hipertermopil itu hampir tidak ditemukan ya. Meskipun ada beberapa mikroba yang mampu mengurai polisiklik aromatik hidrokarbon atau kita singkat PAH.
Nah, pada suhu mendekati 80 derajat Celcius ya seperti Bacillus ya yang kita kenal Bacillus sp ya. Itu degradasi tumpahan minyak mentah juga ditemukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi itu salah satu contohnya yaitu jenisnya yaitu Bacillus ya yang mendekati 80 derajat Celcius. Itu berdasarkan Kato et al. 2001 ya. Nah, kemudian kita masuk ke struktur tanah. Nah, tanah itu terdiri dari fase padat, cair, dan gas. Nah, fase padat itu terdiri dari bahan mineral serta organik dan merupakan porsi terbesar dari volume tanah. Nah, fase cair dan gas berada pada pori-pori tanah yang komposisinya berubah-ubah ya. Tergantung pada musim dan proses pengolahan tanah. Nah, berdasarkan ukurannya, tanah terdiri dari frakse pasir ya dengan ukuran itu 2 sampai dengan 0,05 mm, debu 0,05 sampai dengan 0,002 mm ya. Dan yang tanah liat itu ya, itu kurang dari 0,002 ya, lebih kecil. Nah, jumlah pori-pori yang terisi oleh air dan udara ditentukan oleh komposisi ketiga fraksi tanah tersebut ya, fraksi pasir, debu, dan liat tadi ya. Nah, kadar air tanah sangat penting untuk banyak alasan termasuk pertumbuhan mikroba tanah. Ini berdasarkan paper ya 2005. Nah, air pada tanah dengan fraksi pasir yang tinggi akan mudah menguap ya. Ini ya, fraksi pasir ya akan mudah menguap. Sementara tanah dengan fraksi liat yang tinggi mengandung kadar air yang tinggi ya. Ini ya yang liat ya, yang kurang dari 0,002. Nah, air yang terlalu banyak dan kuat terserap pada permukaan koloid tanah mengakibatkan jumlah dan populasi mikroba menjadi minimal. Air yang terlalu banyak dan kuat terserap pada permukaan koloid tanah mengakibatkan jumlah dan populasi mikroba menjadi minimal ya. Itu untuk yang struktur tanah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu air dan kelembapan tanah. Nah, air sangat diperlukan oleh mikroba sebagai media asupan oksigen terlarut dan ion mineral. Air mengandung ion garam dalam jumlah yang banyak akan menghambat pertumbuhan populasi mikroba. Jadi walaupun air itu dibutuhkan untuk asupan oksigen, tetapi air yang mana dulu nih? Air yang mengandung ion garam di sini kalau banyak itu akan menghambat pertumbuhan populasi mikroba dan mengakibatkan turunnya laju degradasi ya. Nah, kelembapan akan mempengaruhi laju penguapan, kandungan air tersedia, dan pertumbuhan mikroba. Jadi untuk kelembapan cangkir itu akan mempengaruhi laju penguapan, kandungan air, dan pertumbuhan mikroba ya. Nah, pada kondisi di mana kelembapan udara berkisar antara 60 sampai dengan 90% dengan kandungan air tanah sekitar 23,1%, masih dimungkinkan bagi mikroba untuk mendegradasi ya ceceran minyak atau minyak yang tumpah dari konsentrasi awal 5000 ppm ya menjadi 500 ppm selama 30 hari ya. Ini untuk air dan kelembapan tanah. Kemudian selanjutnya itu mengenai nutrisi ya. Untuk nutrisi secara umum, komposisi sel mikroba itu terdiri dari karbon C ya, nitrogen, fosfor, kalium, belerang, besi, kalsium, magnesium, dan klorida. Dengan rasio rata-rata ini sekitar 50% untuk karbon ya, 14% untuk nitrogen, 3% untuk fosfor ya, kemudian 2% untuk kalium, 1% untuk belerang ya, kemudian 0,2% ini untuk besi ya, kemudian 0,5% ini untuk kalsium, magnesium, dan klorida. Apabila salah satu unsur tidak tersedia, maka keadaan tersebut akan membatasi pertumbuhan mikroba dan menyebabkan laju penguraian menjadi lambat. Ini berdasarkan National Research Council ya 1993. Jadi kalau nutrisi yang tadi disebutkan ini tidak ada atau kurang, ini akan menghambat laju pertumbuhan ya. Unsur-unsur tersebut berada dalam molekul yang berbeda dan secara alamiah
terdistribusi untuk semua jenis kehidupan di sebuah ekosistem. Jadi sebenarnya itu sudah ada ya di alam ya. Nah, keragaman metabolisme yang ada dalam mikroba memastikan bahwa unsur-unsur tersebut tersedia dalam bentuk yang tepat ya. Jadi keragaman metabolisme yang ada dalam mikroba itu memastikan bahwa unsur-unsur tersebut tersedia dalam bentuk yang tepat. Jadi apabila salah satu unsur tadi tidak ada, ya tidak akan optimal ya. Oke, selanjutnya mengenai bioavailabilitas ya. Nah, untuk bioavailabilitas, proses biodegradasi ini sangat tergantung dari aksesibilitas dan bioavailabilitas polutan. Sebagian besar polutan memiliki sifat kelarutan dalam air yang sangat rendah ya. Sebagian besar polutan memiliki sifat kelarutan dalam air yang sangat rendah. Nah, bioavailabilitas mereka ditentukan oleh sifat senyawa pencemar, tipe tanah, kandungan air, temperatur, dan faktor lain. Nah, ketika polutan masuk ke dalam tanah, polutan akan terikat dalam bahan organik, ya, BO bahan organik, dan mineral tanah fase padat melalui proses fisika dan kimia. Nah, bioavailabilitas terjadi ketika polutan yang terikat dalam tanah dapat dilepas atau dipindahkan ke dalam sel mikroba melalui proses difusi polutan ya dari agregat tanah ini berdasarkan Megharaj et al. 2011 ya. Jadi apabila proses perpindahan tersebut sangat lambat, maka proses degradasi juga akan terhambat ya. Jadi saya sampaikan lagi, apabila proses perpindahan yang tadi disampaikan oleh Megharaj et al. 2011 itu lambat, maka proses degradasi yang akan terjadi juga akan mengalami kelambatan. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu keberadaan senyawa lain yang bersifat toksik. Tanah yang terkontaminasi polutan biasanya mengandung kombinasi beberapa senyawa organik, baik yang secara alami sudah tersedia melalui pembusukan maupun yang berasal dari ini aktivitas manusia ya, ada penambahan ya. Nah, ketika campuran bahan organik tersebut tersedia, mikroba akan bereaksi secara selektif, maka akan mengurai terlebih dahulu senyawa organik yang paling disukai. Nah, jadi senyawa organik yang lainnya itu akan diabaikan untuk sementara. Jadi yang akan terurai itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kondisi ini disebut dengan fenomena Diausi ya. National Research Council ya tahun 1993 ini menurut National Research Council, dan berimplikasi serius pada proses degradasi senyawa substrat polutan yang ditargetkan. Nah, ini adalah gambaran ya. Tadi mikroorganisme di sini yang membutuhkan sumber energi ya, elektron aseptor ya, kemudian ada kelembapan, pH, nutrisi, suhu ya kan. Kemudian tidak terlalu beracun ya, kemudian produk antara hilang ya nanti yang akan diuraikan ya, tidak adanya predator. Kalau misalkan mikroorganismenya ada di suatu lingkungan tersebut ada predator, ini juga akan mempengaruhi. Nah, jadi ini merupakan salah satu faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari bioremediasi ya, persyaratan yang diperlukan agar proses penguraian berlangsung sesuai dengan yang dikehendaki ya. Proses bioremediasi ya berdasarkan yang disampaikan oleh Alvarez dan Ilman tahun 2006 ya. Demikian penyampaian materi mengenai bioremediasi secara perspektif teori ya. Untuk pertemuan kali ini, nanti selanjutnya akan saya sampaikan di materi-materi selanjutnya. Untuk kekurangan dari materi 2, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian, mohon dimaklumi karena fitrahnya manusia itu salah dan lupa. Nah, sekali lagi sekian dari saya. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.